dan suka. Suara hembusan angin yang tajam terdengar. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah menjadi serius. Tubuhnya bergerak dan dia hendak mundur. Namun ruang di depannya hancur dan Muhan muncul di depan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah dada Xiaoyan. Melihat adegan ini, ekspresi Xiaoyan berubah menjadi serius. Dia tahu sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa dengan cepat mengedarkan Douqi di dalam tubuhnya dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Dia dengan keras menghadapi serangan telapak tangan yang datang secara langsung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, ucap Muhan. Dengan mendengus dingin, kekuatan telapak tangan Muhan langsung melonjak. Douqi yang bergejolak menggumpal di telapak tangannya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemanapun telapak tangan itu lewat, ruang kosong itu akan hancur. Apakah ini kekuatan dari bandi elit bintang 9? Benar saja. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bandi bintang 8. Gumam Xiaoyan. Pada saat yang sama Douqi di dalam tubuhnya dengan panik mengembun di telapak tangannya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi ahli seperti Muhan, satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kematian. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, Douqi yang menakutkan meledak dari telapak tangan mereka. Hanya dalam waktu beberapa saat, kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi pucat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar karena serangan telapak tangan Muhan. Setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, dia tanpa sadar memuntahkan sedekuk darah. Kulitnya langsung berubah pucat pasi dan aura awalnya yang kuat dengan cepat melemah. Namun dibandingkan dengan luka di tubuhnya, yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah kekuatan Muhan. Bahkan bandi bintang 8 tidak akan bisa dengan mudah menerobos serangan telapak tangan Xiaoyan. Namun Muhan mampu menembus serangan telapak tangan Xiaoyan semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatannya. Bandi bintang 9 memang bukan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan bandi bintang 8. Hingga saat ini, separuh tubuh Xiaoyan masih dalam keadaan mati rasa. Ini semua berkat kekuatan tubuh fisiknya. Kalau tidak, jika itu adalah seseorang dengan tubuh yang lebih lemah, bahkan jika orang itu adalah bandi bintang 7, kemungkinan besar orang itu setidaknya akan kehilangan lengannya di bawah telapak tangan Muhan. Melihat luka Xiaoyan tidak serius, Muhan mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit sambil berseru pelan. Dia juga sedikit tercengang dengan hasil serangan telapak tangannya. Namun dia dengan cepat sadar kembali dan menatap Xiaoyan dengan tatapan heran. Matanya menyipit saat dia berkata dengan suara dalam, "Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu bahkan telah mengembangkan tubuh fisikmu sedemikian rupa. Ini bisa dianggap sebagai modalmu, bukan? Pantas saja kamu bisa menerima seranganku secara langsung," ucap Muhan. Berbicara sampai saat ini, nada suara Muhan berhenti sejenak saat dia menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, dia terus berbicara. "Namun jika hanya ini yang kau punya, itu masih jauh dari cukup. Silahkan gunakan semua kemampuanmu. Izinkan aku untuk mengalami apa yang kau Yan Xiao andalkan, untuk mengalahkan bandi bintang 7 meskipun berbeda 4 bintang di atasmu," ucap Muhan. Setelah dia selesai berbicara, Muhan hendak berdiri dan menyerang lagi. Namun di saat berikutnya dia mengerutkan kening lagi. Tidak jauh darinya, dua sosok dengan cepat terbang dan menghalangi jalannya. Kedua orang ini adalah Guli dan Cilin. "Yan Xiao, kamu harus pergi dulu. Mari kita blokir dia dulu. Setelah itu kita akan mencari kesempatan untuk pergi," ucap Guli. Saat Guli selesai berbicara, Muhan segera mendengus dingin dan berkata, "Pergi? Tak satu pun dari kalian yang diizinkan untuk meninggalkan tempat ini hari ini," ucap Muhan. Setelah dia selesai berbicara, hati Muhan bergerak dan kekuatan jiwa yang deras dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Di saat yang sama tangan keriput di bawah lengan bajunya tiba-tiba melambai. Sinar cahaya keemasan keluar dan dengan cepat mengelilingi seluruh ruang. Saat cahaya keemasan memancar, wajah semua orang yang hadir dengan cepat menjadi serius. Ini sebuah formasi. Mata Xiaoyan mengamati sekelilingnya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan ditutupi oleh cahaya keemasan. Ratusan cahaya keemasan tersebar di ruang kosong. Di bawah kendali Muhan, setiap kelompok cahaya keemasan menyebar membentuk penghalang. Semua penghalang bergabung dan menyegel kelompok Muhan serta kelompok Xiaoyan di dalamnya. Meskipun Xiaoyan ingin menggunakan langkah pemusnah langit untuk meninggalkan tempat ini, penghalangnya telah disatukan. Terlepas dari seberapa cepat dia tidak dapat meninggalkan ruang ini. Wajah Guli dan Cilin tampak muram saat mereka melihat ke arah penghalang. Dibandingkan dengan seorang alkemis,
Seorang master formasi benar-benar menakutkan dalam pertarungan sesungguhnya. Kekuatan seorang alkemis disebabkan oleh efek ajaib dari pil obat mereka. Mereka mampu menghidupkan kembali orang mati, membalikan keadaan, dan menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, seorang master formasi dapat menggunakan keunggulan formasi untuk menyerang dan bertahan. Menggunakan penghalang sebagai pertahanan dan pertahanan sebagai penghalang. Keunggulan master formasi benar-benar terbukti. Tubuh Xiaoyan bergerak dan tiba di depan penghalang. Meski kekuatan tubuhnya masih ada, dia tidak terluka parah. Oleh karena itu, tangan kanan Xiaoyan terkepal erat ketika tubuhnya berhenti. Lengan kanannya yang baru saja pulih sekali lagi dipenuhi kekuatan. Doki dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sambil mengangkat tangan kanannya. Tubuh Xiaoyan sedikit miring ke samping dan tinjunya menghantam ke bawah dengan keras. Ledakan oktan! Teriak Xiaoyan. Beng! Tinju ganas itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menghantam penghalang. Pada akhirnya suara jernih yang mirip dengan bel dikeluarkan sebagai ganti riak melingkar yang tampak seperti gelombang air. Riaknya menghilang dan penghalang itu kembali ke keadaan semula. Penampilannya yang tidak rusak menyebabkan hati Xiaoyan tanpa sadar sedikit tenggelam. Kekokohan penghalang ini jauh melebihi imajinasinya. Ledakan oktan milik Xiaoyan nampaknya mempunyai pengaruh yang kecil di depan penghalang ini. Meskipun ia mampu menyebarkan sebagian energi pada penghalang, seluruh penghalang akan kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Xiaoyan memukul 100 kali, dia tetap tidak akan mampu menembus penghalang. Ketika Gui dan Cilin melihat ini, mau tak mau mereka merasakan sedikit rasa dingin di hati mereka. Dengan kekuatan pertahanan dari penghalang ini, kemungkinan besar mereka bertiga harus menyerang bersama-sama untuk mendapatkan kesempatan menghancurkannya. Namun Muhan ada tepat di hadapan mereka. Jika mereka ingin menahan Muhan, hanya Guli dan Cilin yang bisa bergandengan tangan. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan Muhan untuk waktu yang singkat. Begitu pertempuran berlanjut, mereka juga bukan tandingan Muhan. Aku menggunakan total 300 cakram formasi untuk membuat penghalang ini. Bahkan Bandi Elit Bintang 8 tidak akan mampu menerobosnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya selama 2 hingga 4 jam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menerobosnya dengan paksa? Ucap Muhan. Mata Muhan menatap Xiaoyan saat sudut mulutnya terangkat menyeringai menghina. Sebagai Bandi Elit Bintang 9 dan Master Formasi peringkat 3, ia memiliki keyakinan dan kepastian mutlak untuk mampu mengalahkan Xiaoyan belaka. Mendengar perkataan Muhan, hati Xiaoyan semakin berat. Meskipun kata-kata Muhan dilebih-lebihkan, teror penghalang ini nyata. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dengan kekuatannya saat ini, memang akan sangat sulit baginya untuk menembus penghalang ini. Namun saat hati Xiaoyan terasa berat, ledakan seperti guntur tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat ledakan ini terjadi. Dia mengabaikan gelombang rasa sakit yang dipancarkan dari sisa luka di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan langkah pemusnah langit dilepaskan. Setelah itu dia berbalik dan mundur. Namun ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat lokasi ledakan, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tercengang di saat berikutnya. Di luar penghalang, ada seorang lelaki tua yang sedang membentuk segel dengan kedua tangannya. Dalam kehampaan di depannya, sebuah jari besar yang memancarkan cahaya keemasan dengan cepat mengembun. Melihat tatapan Xiaoyan tertuju, lelaki tua itu langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, aku sudah lama mendengar kalau Tuan Yanxiao sangat berbakat. Namun aku sudah lama mendengar bahwa meskipun Tuan Yanxiao terlihat sederhana, kekuatannya jauh melebihi kultivasinya." Orang tua ini masih tidak percaya. Namun setelah melihatnya hari ini, Tuan memang seekor naga di antara manusia. Hahaha, ucap orang tua itu. Mendengar kata-kata pujian lelaki tua itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Namun aku bertanya-tanya, mengapa Tuan melakukan ini? Ucap Xiaoyan. Hehehe, lelaki tua ini juga orang yang menyukai bakat. Melihat Tuan Yanxiao dalam masalah, aku tidak akan tahan untuk membantumu. Ucap orang tua misterius itu. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Tuan karena telah membantuku. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata tersebut, hati Xiaoyan langsung rileks. Setelah itu senyuman selamat dari bencana muncul di wajahnya. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada lelaki tua itu. Hahaha, Tuan Yanxiao terlalu sopan. Namaku Zhongli. Tuan Yanxiao cukup memanggilku dengan namaku. Orang tua ini tidak akan sopan dan memanggilmu saudara Yanxiao. Ucap orang tua itu yang ternyata bernama Zhongli. Saudara Zhongli, ucap Xiaoyan
merespon dengan tertawa lembut. Seseorang telah memberikan bantuan. Hal ini awalnya menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Setelah mereka berdua berbicara, jari besar di depan Zhongli benar-benar kental. Setelah itu dia dengan santai menunjuk. Jari emas itu membawa aura yang menakutkan saat ia menghantam penghalang dengan keras. Ledakan lain terdengar. Seluruh penghalang yang dibentuk oleh formasi segera bergetar. Gelombang demi gelombang riak energi dengan cepat menyebar ke seluruh penghalang. Namun meskipun demikian, penghalang itu masih utuh setelah kekuatan jari emasnya benar-benar habis. Melihat pemandangan ini, Zhongli tanpa sadar mengerutkan kening. Formasi Muhan ini memang sangat luar biasa. Zhongli, tidak disangka bahkan kamu berani ikut campur dalam masalah orang tua ini. Bocah ini benar-benar telah memberi kalian semua keberanian yang besar, ucap Muhan. Wajah Muhan muram saat dia melihat ke arah Zhongli. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan orang tua ini hanya dengan kerumu yang beraneka ragam? Ucap Muhan. Teriakan keras yang rendah dan dalam terdengar. Kekuatan spiritual segera melonjak dengan liar jari antara alis Muhan. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan formasi besar yang menutupi seluruh ruang juga mulai berubah. Muhan melambaikan tangannya dan beberapa sinar cahaya keluar. Mereka dengan cepat memasuki formasi dan menghilang. Dengan teriakan keras, tubuh Muhan tiba-tiba melesat dengan eksplosif ke arah dua guli. Pada saat yang sama dia membalik telapak tangannya dan Dogi berkumpul. Sebuah telapak tangan dilemparkan dengan keras ke arah mereka berdua. Bang! Gelombang Dogi yang menakutkan dengan cepat menyapu mereka bertiga di tengah. Itu dengan keras menabrak penghalang dan membentuk riak melingkar. Setelah beberapa nafas, lengan Muhan yang sedang bentrok dengan dua guli tiba-tiba bergetar. Dogi yang menakutkan sekali lagi dicurahkan dan dengan paksa menghancurkan Dogi di keduanya. Dua guli juga terlibat ketika Dogi mereka rusak. Mereka mengerang teredam. Wajah mereka agak pucat saat mereka dengan cepat mundur. Ketika tubuh mereka terhenti, telapak tangan di bawah lengan baju mereka bergetar tak terkendali. Kekuatan Bandi Bintang 9 memang menakutkan. Meskipun mereka berdua menyerang bersama-sama, masih sangat sulit bagi mereka untuk memblokir Muhan. Yan Xiao, cepat, hancurkan penghalang dan segera tinggalkan tempat ini. Jika ini terus berlanjut, orang tua ini tidak akan tahan. Pada saat itu kemungkinan besar tidak ada di antara kita yang bisa melarikan diri. Cepat, teriak Guli. Teriakan keras Guli sekali lagi terdengar. Ekspresi Xiao yang tampak suram saat dia menoleh. Tatapannya sekali lagi tertuju pada penghalang di depannya. Meskipun hanya ada dia dan Zhongli, penghalang ini sungguh luar biasa. Setelah diperkuat oleh Muhan sebelumnya, penghalang ini semakin sulit ditembus. Sial, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mengatasi penghalang yang rusak ini ketika aku telah membunuh Bandi Bintang 8, ucap Xiaoyan. Melihat ekspresi yang semakin serius di wajah dua guli, Xiaoyan saat ini akhirnya menjadi sangat serius. Keterampilan Segel Dewa, Segel Dewa kuno, hancurkan! Teriak Xiaoyan. Keterampilan Segel Dewa dengan cepat dilepaskan. Sebuah tangan emas besar disertai dengan aura penghancur saat ia menghantam penghalang dengan kejam. Namun hasil akhirnya sama seperti sebelumnya. Itu hanya menimbulkan riak energi melingkar. Setelah riaknya menghilang, penghalang itu kembali ke keadaan semula lagi. Sial, apakah formasi yang rusak ini tidak memiliki celah? Ucap Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan raungan marah setelah melihat penghalang itu sekali lagi kembali ke keadaan semula. Meskipun mereka mendapat bantuan Zhongli, kemungkinan besar mereka berdua membutuhkan setidaknya 2 jam untuk menghancurkan penghalang ini dengan kekuatan mereka. Namun dua guli tidak mungkin bertahan dalam waktu 2 jam. Dengan kekuatan Muhan, dia bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan mereka berdua. Sama seperti situasi saat ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Guli dan Cilin akan dikalahkan sepenuhnya dalam waktu paling lama 1 jam. Saat itu Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi Muhan sendirian. Sebaliknya Hutua dengan cepat pergi setelah menghabisi Yan Bing sementara kelompok Xiaoyan dan Muhan tidak memperhatikan. Hehehe, bocah bau, ada apa? Tanpa lelaki tua ini, kamu pasti tidak enak bertarung sendirian kan? Tawa mengejek Guyao yang samar akhirnya terdengar pada saat kritis ini. Itu seperti sedotan yang menyelamatkan nyawa, menyebabkan Xiaoyan bersukacita di dalam hatinya. Kutua, cepat bantu aku menghancurkan formasi ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak berniat bercanda dengan kata-kata mengejek Guyao. Dia buru-buru membuka mulutnya dan bertanya tentang masalah yang dia hadapi saat ini. Guyao tanpa sadar membuat suara meludah kepada Xiaoyan setelah mendengar pertanyaan ini.
Baru setelah itu dia menyelidiki penghalang di depannya. Hehehe, formasi ini lumayan, ucap Guyao. Guyao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan mengucapkan kalimat yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Hatinya terasa sedih. Namun Guyao segera membuka mulutnya dan tersenyum pada Xiaoyan. Namun itu hanya untukmu. Jika itu aku bahkan tidak akan melihatnya, ucap Guyao kembali. Mendengar ini, hati Xiaoyan yang tegang kembali rileks. Tubuhnya melunak. Orang tua, lain kali aku harus merepotkanmu untuk menyelesaikan kalimatmu sekaligus. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak dipukuli sampai mati olehnya, aku akan ditakuti sampai mati olehmu, ucap Xiaoyan. Hehehe. Guyao tersenyum malu dan kemudian kembali normal. Dia memeriksa penghalang di depan Xiaoyan lagi dan kemudian tersenyum. Meskipun master formasi berbeda dari alkemis, pembentukan formasi juga berasal dari kekuatan spiritual. Kamu harus jelas tentang hal ini, ucap Guyao. Xiaoyan mengangguk dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa master formasi dan alkemis pada dasarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu berspesialisasi dalam kekuatan, sedangkan yang lainnya berspesialisasi dalam pertahanan. Formasi roh ini hanyalah formasi roh yang paling biasa. Ia menggunakan kekuatan 300 cakram formasi untuk memadatkan dan membentuk formasi roh untuk menjebak seseorang di dalamnya. Formasi roh sebesar ini paling banyak mampu untuk menjebak beberapa padi bintang 8. Terlebih lagi itu, tidak akan mampu menjebak mereka dalam waktu yang lama. Namun bagi Muhan saat ini, pembentukan roh ini sudah cukup, ucap Guyao. Xiaoyan dengan cermat mendengarkan analisis Guyao. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Hal ini menyebabkan Zhongli yang berada di luar batas terkejut. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang akan menyerah begitu saja. Di sisi lain, duo Guli memasang ekspresi serius saat mereka melakukan yang terbaik untuk melawan Muhan. Dari sudut mata mereka melihat Xiaoyan sebenarnya berdiri tak bergerak di udara. Keduanya terkejut. Namun karena itu, mereka hampir terluka parah oleh Muhan. Setelah tabrakan lainnya, Guli dan Cilin dipaksa mundur 1000 kaki oleh Muhan. Keduanya dengan cepat melirik Xiaoyan. Cilin mengerutkan kening dan berbicara dengan ekspresi serius. Orang ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, ucap Cilin. Guli menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya. Meskipun dia sangat penasaran dengan Xiaoyan, dia juga merasa sangat tidak berdaya. Hahaha, kamu berani diganggu saat bertarung dengan lelaki tua ini, ucap Muhan. Pada saat ini tawa Muhan yang menusuk tulang terdengar sekali lagi. Keduanya dengan cepat bergerak dan sekali lagi terlibat dalam pertarungan yang sulit dan pahit dengan Muhan. Tiba-tiba Xiaoyan yang matanya terpejam membukanya. Auranya sekali lagi pulih ke puncaknya. Tatapan tajamnya menyapu penghalang. Namun itu seperti pedang dingin yang melintas, meninggalkan goresan tipis pada penghalang. Hah? Zhongli yang berada di luar penghalang tanpa sadar mengeluarkan seruan terkejut saat melihat perubahan mendadak pada aura Xiaoyan. Segera setelah itu tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan garis keturunan naga bonik di tubuhnya langsung diaktifkan. Kedua lengannya dengan cepat berubah menjadi lengan naga. Ketika lengan naga muncul, terlepas dari apakah itu efek visual atau tekanan naga leluhur yang tidak terlihat, hal itu menyebabkan pernafasan seseorang menjadi sedikit berat. Jika seseorang terkena pukulan ini, kemungkinan besar bahkan jika seseorang tidak menggunakan doki, kekuatan barbarnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa sangat sakit. Teriakan Xiaoyan terdengar. Tinju besar yang ditutupi sisik naga dengan keras menghantam tempat tertentu di penghalang. Tinju 8 lapis kekuatan tersembunyi tiba-tiba meledak, menimbulkan riak energi seperti gelombang di penghalang. Bang! Sebuah tinju baru saja mendarat ketika tinju lainnya menghantam. Pengeboman yang terus-menerus menyebabkan seluruh penghalang mengeluarkan gelombang suara yang bergetar. Bum bum bum! Saudara Zhongli, bantu aku! Teriak Xiaoyan. Siap datang! Teriak Zhongli. Saat kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Zhongli yang berada di luar juga mengayunkan telapak tangannya ke depan tanpa ragu sedikit pun. Doki yang mengerikan tercurah seperti banjir besar, dengan kejam menghantam tempat yang baru saja diserang Xiaoyan. Tempat itu adalah tempat salah satu dari 300 cakram formasi susunan besar berada. Tangan menjulang, telapak musim semi kuning, teriak Xiaoyan. Dengan teriakan keras, kedua telapak tangan Xiaoyan dengan keras meledak ke depan, sekaligus membobardir penghalang di depannya. Ledakan dahsyat bergema di seluruh kolam petir.
Dibandingkan dengan pertarungan sengit di sisi Muhan, serangan Xiaoyan lebih menarik perhatian para bandi elit ini. Mereka belum pernah melihat bandi bintang 3 meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan, sehingga bahkan bandi bintang 8 pun akan merasa malu. Namun hari ini mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Di bawah pemboman liar dan sembarangan terhadap Xiaoyan dan Zhongli, kekuatan penghalang secara bertahap melemah. Penghalang cahaya keemasan yang awalnya terang tampak redup dan tanpa cahaya pada saat ini. Penghalang tebal itu hanya tersisa dengan ketebalan 2 inci. Tampaknya akan runtuh kapan saja. Meski begitu, hati Xiaoyan dan Zhongli tidak berani gegabah. Kekuatan pertahanan penghalang di depan mereka jauh melebihi imajinasi mereka. Bagaimanapun itu adalah kekuatan dari 300 cakram formasi. Bahkan mereka tidak bisa mengabaikannya. Begitu mereka rileks, kemungkinan besar penghalang ini akan pulih dalam sekejap. Saat itu semua usaha mereka akan sia-sia. Bang! Namun saat pihak Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan penghalang tersebut, di sisi lain Guli dan Chilin pada akhirnya bukanlah tandingan lumuhan. Yang terakhir bertarung melawan mereka berdua sendirian dan mengalahkan mereka. Setelah tabrakan, keduanya akhirnya tidak mampu bertahan dan dikirim terbang sekali lagi. Darah muncrat dari mulut mereka dan wajah mereka langsung pucat. Mata mereka yang dalam perlahan-lahan kehilangan kilauannya dan aura mereka turun ke bawah. Meski mereka tidak mati, mereka terjatuh hingga terluka parah. Dua orang bodoh yang ceroboh. Apa kamu benar-benar berpikir bisa melawan orang tua ini? Ucap Muhan. Muhan dengan dingin tertawa. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena status spesial keduanya, mengapa dia menahan diri? Dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Beberapa saat kemudian, Muhan akhirnya mengangkat matanya, melihat ke arah Xiaoyan yang terus-menerus membombardir penghalang. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman sedingin es. Orang tua ini ingin melihat siapa yang bisa melindungimu tanpa mereka berdua. Ucap Muhan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.